Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D3 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Siti Nuria. Saya Kiking Nardiansyah. Saya Putri Ayu Lestari. Saya Niam Detriandi. Baik, kami di sini akan memberikan video kepada teman-teman sekalian terkait dengan proses jalannya rapat. Baik, selamat menyaksikan. Tunggu sebentar ya, Pak. Kita tunggu pimpinan sebentar. Selamat siang. Ya, siang, Pak. Silakan. Maaf saya sedikit terlambat. Apakah kita bisa mulai rapat, Pak? Bisa? Oke, baiklah, akan kita segera mulai rapatnya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan memulai rapat kita dengan pembahasan mengenai progres produksi dan pemasaran produk-produk. Pada itu Bapak dan Ibu sekalian, agenda pada rapat kita pada hari ini yang pertama yaitu laporan dari manajer pemasaran terkait dengan pemasaran produk laundry. Yang kedua yaitu mengenai pembahasan mengenai pemasaran dari produk laundry, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Putri selaku manajer pemasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan dari manajer produksi terkait dengan inovasi produk. Baik, untuk memulai rangkaian agenda kita pada hari ini, yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Kiki selaku pimpinan kita pada hari ini. Pada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih pada Bu Nuri. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran telah menyempatkan hadir pada rapat siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, saya ingin mendengar tentang pemasaran dari manajer pemasaran, yaitu Bu Putri. Pada Bu Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai manajer pemasaran akan mempresentasikan pemasaran produk PT Laundry. Bisa Bapak Ibu lihat di layar tersebut, itu adalah grafik omset pemasaran. Grafik omset pemasaran telah terjadi penurunan mulai dari bulan Oktober, November, Desember, sampai dengan Januari. Mulai dari 2020 sampai 2021. Pada bulan Oktober sudah mencapai 15 juta rupiah hingga mengalami penurunan sampai dengan bulan Januari sebesar 8 juta rupiah. Setelah itu, setelah kami mengevaluasi bersama tim, kami sudah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya minat konsumen. Yang pertama yaitu kurang diminati masyarakat. Maka dari itu, kami bersama tim akan melakukan peningkatan inovasi produk. Yang kedua, kurang promosi. Kami juga akan melakukan giveaway atau diskon untuk masyarakat agar masyarakat berminat untuk membeli produk kami. Next. Setelah kami mengevaluasi bersama tim kembali, kami juga
melakukan promosi produk melalui media sosial. Kami di sini memilih media sosial Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Mengapa kami memilih ketiga sosial media tersebut? Itu dikarenakan ketiga media sosial tersebut sangat ramai pengunjungnya sehingga dapat membuat masyarakat tertarik untuk membeli produk kami. Next. Setelah itu kami juga melalui media periklanan seperti spanduk, televisi, poster, brosur, dan juga YouTube. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sangat suka dengan solusi dan permasalahan yang Ibu Putri bahas, dan terkait tentang minat pelanggan dengan produk kita itu sudah sangat bagus, dan tak hanya untuk meningkatkan minat pelanggan terhadap produk kita, namun kita juga langsung terjun ke media sosial, yang mana media sosial saat ini sangat mempengaruhi minat pelanggan terhadap produk kita. Saya rasa itu sudah cukup. Apakah ada pendapat lain dari Bapak Niam dan Ibu Putri? Saya Pak. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan ide saya terkait dengan promosi kita kepada kalangan masyarakat. Bagaimana jika kita melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah yang memiliki event, dan di sana kita bisa memperkenalkan produk terbaru kita kepada siswa, siswi, bahkan guru yang berada di sekolah tersebut. Selain itu, kita dapat memanfaatkan hal kepentingan ini untuk promosi kita agar lebih meluas. Selain kita memiliki pelanggan tetap, kita juga nanti akan mendapatkan pelanggan baru nantinya yang melalui media sosial. Baiklah, saya rasa itu sangat baik. Lalu untuk merealisasikan hal tersebut, apa yang perlu kita lakukan, Pak Niam? Seperti yang dikatakan Ibu Putri, bahwasanya kita akan langsung terjun ke Instagram, Facebook, dan TikTok. Di sana kita akan terjun ke Instagram dan kita akan membuat tagline, yaitu sehat itu mahal. Lalu mereka yang memposting hal tersebut bisa menyebutkan Instagram kita dan tag Instagram kita. Selanjutnya kita akan memberikan giveaway kepada mereka yang melakukan hal tersebut, hingga potongan harga hingga 5%, 10% atau lainnya. Baiklah, saya rasa itu sangat bagus untuk meningkatkan promosi kita. Bahkan dari informasi yang saya dapat pun, media sosial tersebut sangat diminati oleh kalangan milenial. Bahkan untuk kalangan yang sudah tua pun diminati. Dan untuk hal tersebut, perusahaan kita memanfaatkan apa yang sedang tren atau yang sedang populer pada saat ini. Untuk hal lainnya, apakah ada pendapat lain? Saya Pak. Ya, silakan Bu Nuri. Baik, sebetulnya saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak Denos yang mengatakan bahwa kita seharusnya melakukan kegiatan promosi ini dari event-event yang ada di sekolah-sekolah, sehingga kita dapat menarik perhatian para siswa untuk mempromosikan produk kita ini di media sosial. Namun yang menjadi kendala bagi saya pribadi, Pak dan Ibu sekalian, bahwasannya kita ini, saya sangat memantau sendiri bagaimana keadaan keuangan dari perusahaan kita, sehingga yang saya simpulkan perusahaan kita ini nampaknya kurang atau memiliki sedikit dana terkait dengan untuk apa yang Pak Nia sampaikan tadi, yaitu memberikan sponsorship kepada event-event atau kegiatan-kegiatan. Nah, saran dari saya, Pak dan Ibu sekalian, bagaimana jika kita melakukan promosi ini tetap seperti biasa, yaitu di outlet kita. Namun dengan pendapat seperti Pak Nias yang bicarakan tadi, bahwasannya kita harus memiliki tagline tadi, yaitu sehat mahal dan sebagainya. Dan namun apabila bapak-bapak dan ibu sekalian tetap ingin untuk melakukan pendapat dari Pak Nias tadi, ya mungkin salah satu jalannya yaitu dengan kita harus mencari dana yang lebih untuk terkait dengan untuk pemberian sponsorship kepada kegiatan-kegiatan event tersebut. Begitu Pak pendapat dari saya. Ya, saya juga barusan menerima laporan dari manajer keuangan
terkait dana kita memang terbilang cukup minim untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Namun pendapat dari Ibu Nuri pun itu sangat bagus. Dan saya rasa solusi dari saya bagaimana kita melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan, terutama perusahaan multilateral. Bagaimana pendapat kalian? Iya Pak, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak. Maka dari itu kita akan mengurangi biaya produksi sehingga biaya produksi tersebut akan kita alihkan untuk biaya promosi. Untuk bekerja sama dengan PT Multila Utama, kebetulan saya mempunyai rekan di sana Pak. Nanti untuk mengajukan proposal saya akan mengajukan proposal untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Baiklah, tolong Ibu Nuri siapkan proposal pada pihak Mas. Jadi untuk terkait masalah yang minat pembeli produk baru kita terkait promosi sudah kita selesaikan. Namun tidak hanya dalam bidang promosi saja, namun kita juga perlu untuk menginovasi produk kita agar minat para pelanggan terhadap produk kita naik. Dan untuk hal tersebut saya ingin mendengar presentasi dari Bapak Nels selaku manajer produksi. Pada Bapak Nels, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan inovasi produk. Bahwasanya masyarakat milenial sangat gemar memposting yang berbau unik atau memiliki ciri khas. Nah, kita ketahui juga bahwa logo ini memiliki ciri dari kandungan minumannya, yaitu susu dan sereal. Biasanya masyarakat mengkonsumsi susu dan sereal dalam bentuk hangat. Nah, berbeda dengan kita yang mengkonsumsinya dengan dalam bentuk dingin. Di sini saya akan menginovasikan, menurut saya kita dapat menginovasikannya dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu dari bentuk kemasan botol. Bisa Bapak Ibu lihat, saya telah menyiapkan beberapa bentuk kemasan botol yang unik. Yang pertama yaitu ada bentuk kemasan botol bohlam, dan yang kedua yaitu bentuk kemasan botol seperti biasa, dan yang ketiga yaitu bentuk botol pil. Next. Selanjutnya, perbedaan botol lama dan perbedaan botol baru. Bahwasanya bentuk botol lama bentuknya sangat monoton dan tidak menarik dibandingkan dengan botol yang terbaru yang ukurannya minimalis dan bisa dibawa kemana saja. Yang ketiga yaitu varian rasa terbaru. Saya bersama tim telah menambahkan 2 varian rasa terbaru, yaitu coklat dan alpukat. Tetapi sebelumnya kita hanya memproduksi 1 varian rasa, yaitu rasa original. Nah, di sini saya bersama tim telah menambahkan 2 varian rasa terbaru ini, Pak. Dari varian rasa tersebut, kami juga telah menyiapkan sampel kemasan terbaru. Apabila rasanya alpukat, maka warna sampel kemasannya berwarna hijau kekuning-kuningan. Dan apabila rasanya coklat, maka warna sampel kemasannya berwarna coklat. Dari desain yang menarik, kita juga bisa menarik minat pembeli terhadap produk ini. Mungkin sekian presentasi saya selaku manajer produksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan presentasi yang Bapaknya lakukan tadi, saya menyukai beberapa inovasi yang Anda sebutkan tadi. Selain kita meningkatkan penjualan dari media promosi, kita juga dapat meningkatkan penjualan dari inovasi produk yang baru yang memiliki kesan yang unik dan terlihat kekinian. Lalu saya tadi mendengar tentang kemasan yang unik. Apakah perusahaan yang kita akan ajak untuk kerjasama nanti dapat membuat kemasan yang kita perlukan? Bagaimana? Untuk memproduksi botol yang seperti itu dengan kapasitas yang sama, mungkin
perusahaan tersebut tidak dapat memproduksi, Pak. Namun untuk informasi lebih lanjut, saya akan tanyakan kepada teman saya apakah mereka menerima kemasan botol atau custom. Baiklah, tolong informasikan secepatnya. Lalu, apakah ada perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama? Untuk perusahaan lainnya, saya memiliki kenalan di PT Surya Cipta yang memproduksi kemasan botol seperti contoh yang saya dapatkan. Tetapi harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan lainnya, Pak. Kalau boleh tahu, tergolong mahal itu berapa per botolnya? Harga satu per botolnya yaitu 1.900, Pak. Lebih mahal dibandingkan botol yang kita gunakan sebelumnya. Memang terlihat lebih mahal karena kita di sini menyiapkan per botolnya hanya 1.700. Apakah ada pendapat lain terkait perusahaan yang bergerak di bidang yang sama kecuali dua perusahaan tersebut? PT Sari Multi Utama termasuk dengan perusahaan yang termurah, Pak. Namun apakah mereka memproduksi botol yang seperti yang kita inginkan? Nanti saya akan informasikan kembali, Pak. Baiklah, untuk informasinya segera lapor secepatnya ya Bu Putri. Dalam untuk percobaan produksi ini kita memerlukan beberapa sampel. Dan untuk ingredientnya, apakah ada yang berubah kan ya? Untuk ingredientnya, kita masih menggunakan ingredient lama. Hanya saja kita menambahkan bumbu rasa seperti alpukat dan coklat. Saya bersama tim telah mencoba membuat produknya. Silakan dicoba, Bapak Ibu. Baik. Wah, ini sangat enak sekali, apalagi rasa alpukatnya. Bagaimana pendapat kalian? Benar, Pak, ini sangat enak sekali. Iya Pak, ini sangat enak sekali. Tapi menurut saya akan lebih baik jika minuman tersebut ditambahkan sterilnya agar lebih berasa dan lebih mengenyangkan. Ya, saya juga setuju. Kita memproduksi minuman sereal. Selain menyegarkan juga mengenyangkan. Baiklah Pak, untuk percobaan selanjutnya nanti saya akan coba tambahkan serealnya. Namun, jika terlalu banyak sereal, maka akan terlalu ramai di dalam mulut karena kita telah menyajikannya dengan jelly yang disukai oleh kalangan anak muda pada saat ini, Pak. Iya, saya juga tahu Pak Dewas. Tapi untuk saat ini lebih baik minuman tersebut ditambahkan serealnya agar lebih berasa mengenyangkan. Baiklah Bu, nanti saya akan coba. Bagaimana dengan rasa yang kami gunakan? Apakah cocok dengan minuman serealnya? Saya rasa ini sudah cocok. Saya rasa juga sudah cocok. Ya, saya sangat setuju, Pak. Apabila dua varian tersebut dapat menarik minat konsumen, maka kita juga harus mengembangkan varian yang kita sajikan. Baik Bu, untuk persiapan kami telah memilih beberapa varian rasa seperti jagung, stroberi, dan mangga. Apabila produk yang kita luncurkan ini berhasil. Baiklah, Pak Neo, saya sangat setuju. Saya harap akan terus ada inovasi baru tentang produk kita ini, supaya tingkat minat pelanggan terhadap produk baru kita ini semakin meningkat. Dan saya rasa rapat pada hari ini cukup sampai di sini. Dan terkait untuk hal-hal yang kita bahas tadi, untuk konfirmasi lanjutannya segera dilaporkan. Dan pada Ibu Nuri, silakan menyimpulkan hasil rapat pada hari ini. Baik, saya mohon izin berdiri dari saya. Silakan. Baik, saya membacakan hasil rapat kita pada hari ini. Rapat pada hari ini dibuka oleh saya selaku Sekretaris Pimpinan PT Lofty Food dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kendala terjadinya penurunan omset menurut manajer produksi dikarenakan produk yang kurang diminati masyarakat dan kurangnya promosi. Kemudian solusi atas permasalahan ini, bagian produksi menyarankan untuk diadakannya inovasi produk, yaitu pemberian giveaway atau potongan harga 5 sampai dengan 10% kepada masyarakat dan meningkatkan promosi kepada masyarakat melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemudian yang kedua, yaitu ini terkait dengan sistem promosi, adalah melalui promosi pada suatu event yang berbeda dengan perusahaan marketing. Dalam hal ini sebagai sponsorship daripada suatu event dengan feedback, yaitu promosi langsung pada khalayak ramai yang mengunjungi event tersebut, atau dengan paid promo, yaitu penyelenggara event mempromosikan produk melalui
selanjutnya yaitu mengenai inovasi produk. Inovasi produk pada bidang produksi diharapkan untuk membuat produk ini lebih bervariasi dengan ditambahkannya rasa baru pada produk, yaitu rasa avocado dan coklat. Selain itu juga pihak produksi diharapkan untuk mengganti kemasan dari yang sebelumnya ke desain kemasan yang lebih menarik minat konsumen. Avocado yang berwarna hijau untuk kuning-kuningan, coklat yang berwarna coklat. Kemudian yang selanjutnya yaitu PT Sari Multi akan diajukan kerjasama pembuatan kemasan produk baru dengan budget 1.700 per botolnya. Kemudian yang terakhir mengenai sampel produk yaitu perlu ditambahkan ingredients seperti sereal lagi agar lebih mengenyangkan juga jadi agar lebih menarik minat masyarakat milenial. Mungkin itu saja pembahasan rapat kita pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin boleh saya tutup ya Pak ya. Baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya maupun pihak-pihak yang lain. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Baik, untuk Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.